Om Swastiastu, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Nyoman Arsano, pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang sebaran makhluk hidup yang ada di bumi. Pada minggu yang sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang asal-usul makhluk hidup. Hari ini kita akan lanjutkan dengan sebarannya. Mengapa makhluk hidup itu ada dan banyak di tempat tertentu, sementara di tempat lain tidak ada? Misalnya beruang kutub hanya ada di kutub, kemudian onta hanya ada di gurun, kemudian kanguru hanya ada di Australia dan juga di Papua. Kemudian kenapa hanya cendrawasih itu hanya terdapat di daerah Papua? Itu karena pertama karena faktor lingkungannya, baik itu berupa abiotik seperti tanah, air, iklim yang dibentuk oleh suhu, cahaya, dan kelembaban, angin, dan lain-lain. Dan juga faktor-faktor abiotik yang lain seperti misalnya adalah mangrove. Ini hanya ada di tempat di daerah Riau. Demikian juga Edelweiss anavalis ini biasanya terdapat di daerah subalpin dengan ketinggian 3.200 sampai 4.600 meter dari permukaan laut. Ini banyak terdapat di Taman Nasional Lorentz di Jayawijaya. Misalkan juga ikan laut, kemudian ikan air tawar, ini kalau dipindahkan ke habitat yang berbeda, tentu dia tidak akan bisa bertahan hidup karena tidak mampu mentoleransi faktor abiotik yaitu airnya. Ikan-ikan yang hidup di air tawar kalau dipindahkan ke air laut, demikian juga ikan air laut dipindahkan ke air tawar, tentu tidak bisa bertahan hidup karena kemampuan mentoleransinya tidak bisa. Seperti misalnya ikan air tawar itu dia bersifat hipertonik, artinya kadar garam yang terdapat di dalam tubuh ikan air tawar itu lebih tinggi daripada kadar garam yang ada di air tempat dia hidup, sehingga akibatnya dia akan mengalami air itu akan masuk terus-menerus ke dalam tubuhnya. Karena itu ikan ini mempunyai cara dengan cara minum sedikit air, tapi kemudian mengeluarkan urin atau air seninya dalam jumlah yang berlebih untuk mengatur tubuhnya agar tetap hipertonik, agar tetap kadar garam di dalam tubuhnya lebih tinggi daripada di lingkungannya. Sehingga kalau ini dibawa ke air laut, maka dia akan mati karena tidak bisa melaksanakan proses fisiologis seperti ini. Demikian juga ikan air laut, tubuhnya akan lebih hipotonik daripada lingkungannya. Kadar garam di dalam tubuhnya akan lebih rendah daripada di dalam di air lautnya. Akibatnya air yang ada di dalam tubuh ikan itu akan selalu keluar dari tubuh ikan. Untuk menghindari agar dia tidak mati, maka ikan ini akan minum yang banyak. Tapi kemudian mengeluarkan urin yang kental, urin hipertonik, sehingga tubuhnya akan bisa bertahan. Karena itu kalau dipindahkan ke air tawar, dia akan tidak bisa mengatur osmoregulasi, tidak bisa mengatur proses fisiologisnya, maka dia akan mati. Itu sebabnya dia tidak akan bisa hidup di tempat yang lain. Kemudian selain faktor abiotik, juga faktor biotik seperti mangsa atau kan, penyakit, dan lain-lain. Misalnya antara populasi hare, populasi kelinci, dan populasi ling. Ling itu sejenis rusa,
jenis pemangsa kecil. Ini kalau dia tidak ada mangsa, maka pemangsanya tidak bisa bertahan hidup. Demikian juga populasinya ini akan dipengaruhi oleh kedua jenis hewan ini, sehingga keduanya ini harus selalu dalam keadaan yang stabil populasinya. Itu adalah faktor biotik. Kemudian kenapa satu spesies hewan, kenapa satu jenis hewan atau tumbuhan tidak ada di tempat lain juga tidak terlepas dari faktor sejarah dari bumi ini. Dulu hanya ada satu benua, kemudian benua itu mengalami retak dan bergeser secara lambat menjadi 5 seperti yang ada sekarang ini. Makhluk hidup itu yang ada itu ikut bergeser dan harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Hanya makhluk hidup yang dapat adaptif, yang dapat bertahan hidup. Makhluk hidup yang adaptif lah yang bisa survive dalam waktu yang lama. Kalau dia tidak bisa bertahan, maka dia akan mati. Jadi sejarah itu kira-kira, ini teori Wegener, kira-kira 270 juta tahun yang lalu hanya ada satu benua yang dikenal dengan Pangea. Tapi kemudian mengalami pergeseran, benua ini bergeser. Kemudian kira-kira 240 juta tahun yang lalu, Pangea ini retak, kemudian bergeser, dipisahkan oleh Laut Tethys. Di utara menjadi Laurasia dan di selatan menjadi Gondwana. Kemudian retakan itu semakin menjauh. 200 juta tahun yang lalu, Laut Tethys semakin meluas, Laurasia dan Gondwana semakin menjauh. Kemudian sekitar 140 juta tahun yang lalu, ini pada awal periode Cretaceous, ini Laurasia, Gondwana semakin menjauh terus, Laut Tethys semakin menjauh, semakin melebar, dan akhirnya kemudian kira-kira 95 juta tahun yang lalu terbentuklah 4 benua, yaitu Amerika Utara, Eurasia yang merupakan perpaduan antara Asia dan Eropa, kemudian Afrika dan Amerika Selatan. Antara Amerika Selatan dan Amerika Utara itu masih terpisah. Kemudian antara Amerika Selatan dengan Afrika itu masih berdekatan. Sementara Asia, Eropa itu berjauhan dengan Afrika. Kemudian dunia sekarang ini antara Amerika Selatan dengan Amerika Utara ini dihubungkan oleh semenanjung Amerika. Sehingga antara benua Amerika Selatan dengan Amerika Utara itu menjadi bisa dihubungkan oleh daratan semenanjung Amerika. Kemudian Afrika, Eropa dan Asia ini saling berdekatan. Kemudian terbentuklah Australia di selatan. Inilah dunia sekarang oleh adanya pergeseran dari lempeng benua, lempeng yang ada di bumi. Karena pergeseran seperti itu, maka beberapa fakta menunjukkan bahwa beberapa jenis fosil itu bisa ditemukan di banyak lempeng benua. Seperti fosil-fosil dari jenis reptil, ini bisa ditemukan di Amerika Selatan dan juga di Afrika. Dulu Amerika Selatan dan Afrika itu berdekatan, bersatu, sehingga itu ada indikasi bahwa jenis Sinognathus atau jenis reptil ini bisa melintasi antara Amerika Selatan dengan Afrika. Tapi sekarang antara Amerika Selatan dengan Afrika itu berjauhan. Nah, namun bukti fosil menunjukkan bahwa ada fosil yang ditemukan di Amerika Selatan dan di Afrika. Demikian juga jenis dari tumbuhan Glossopteris
Ini ditemukan di hampir semua benua. Di Amerika Selatan ditemukan, kemudian Afrika ditemukan, kemudian di daerah Antartika dan sampai di Australia ditemukan jenis tumbuhan Glossopteris ini. Ini mengindikasikan bahwa benua itu dulu pernah bersatu. Kemudian juga jenis-jenis reptil Listosaurus juga ditemukan di Afrika, ditemukan di India, dan ditemukan juga di Antartika, di Kutub Selatan. Itu mengindikasikan bahwa benua itu dulu bersatu. Kemudian faktor yang ketiga yang menyebabkan sebaran itu berbeda-beda adalah karena barier, baik barier geografi maupun barier reproduksi. Setelah terbentuknya 5 benua sekarang, maka antara satu tempat dengan tempat yang lain, hewan-hewan yang tidak bisa menyebar akan dihalang oleh baik itu oleh barier air maupun barier daratan, sehingga dia tidak bisa melakukan sebaran ke tempat-tempat itu. Demikian juga barier yang lain adalah barier reproduksi. Jadi hambatan untuk melakukan perkawinan itu karena tidak ditemukan pasangan kawin, sehingga hewan itu atau tumbuhan itu tidak ditemukan di tempat-tempat yang lain karena tidak memungkinkan terjadinya reproduksi dengan spesies-spesies atau jenis-jenis di tempat-tempat yang berbeda. Ini adalah distribusi dari tumbuhan yang ada di dunia. Daerah-daerah yang panas dan humid, panas dan lembab, ini umumnya adalah hutan hujan tropis. Ya, dia tidak ada musim kemarau. Umumnya adalah hutan hujan tropis dan juga padang rumput atau savana. Tapi kalau dia lembab dan dingin, umumnya adalah hutan-hutan berdaun jarum. Ini adalah kemudian kalau daerah kering, ini terutama adalah di daerah Afrika, kemudian beberapa bagian di Australia, juga di daerah Timur Tengah. Ini adalah kebanyakan daerah arid atau daerah kering, sehingga kebanyakan itu adalah gurun. Sementara Indonesia sebagian besar berupa rainforest atau hutan hujan tropik yang hijau sepanjang tahun distribusinya. Ini karena perbedaan dari iklim, suhu, kelembaban, dan juga faktor-faktor tanah atau edafik yang mempengaruhi distribusinya. Ini contoh dari tropical rainforest, hutan hujan tropis yang ada di Borneo. Ini adalah contoh dari grassland atau padang rumput yang ada di Botswana di Afrika Selatan. Ini adalah contoh gurun yang ada di Sahara, Gunung Sahara. Ini contoh dari tundra yang ada di kutub utara di Rusia, di daerah Rusia. Itu adalah distribusi tua. Kemudian distribusi hewan di dunia ini ada 5 daerah distribusi. Yang pertama itu adalah neotropik. Neotropik itu meliputi Afrika. Kemudian nearktik itu meliputi daerah Eropa. Kemudian oriental itu meliputi Asia, Australia. Kemudian palearktik itu meliputi daerah Amerika Utara, sementara Ethiopia meliputi daerah Amerika Selatan. Itu adalah distribusi dari hewan-hewan yang memiliki ciri khas tertentu. Misalnya adalah daerah palearktik, itu ciri khasnya adalah dengan bison, kemudian rusa. Kemudian kalau di Ethiopia
Misalkan ini adalah jenis-jenis yang endemis, itu adalah jenis yang asli, itu adalah seperti jerapah, zebra, gajah, gajah Afrika, gajah Ethiopia. Kemudian kalau yang oriental, daerah Asia seperti panda, kemudian gajah Asia, kemudian singa Asia. Kemudian kalau Australia, oriental, Australia ini berupa ciri khasnya adalah seperti kanguru dan juga koala. Kemudian daerah Nearktik daerah Eropa itu diantaranya bison, mirip bison. Kemudian neotropik Afrika, Amerika Selatan ini seperti beruang. Itu adalah ciri yang mencirikan spesies-spesies yang menempati daerah. Nah, Indonesia sendiri ini terbagi menjadi 2 daerah distribusi. Daerah di barat dikenal dengan paparan Sunda, yang hewan-hewan di sini, flora dan fauna di daerah barat ini mirip dengan flora fauna yang ditemukan di kawasan oriental, kawasan Asia. Sementara di timur dikenal dengan paparan Sahul, yang mirip dengan flora fauna yang ada di Australia, yang dipisahkan oleh garis Wallace oleh Alfred Russel Wallace yang melakukan penelitian, menemukan ada perbedaan yang besar antara hewan-hewan di sebelah barat Indonesia dengan hewan-hewan di sebelah timur, sehingga kawasan itu dikenal sebagai kawasan Wallace, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, kemudian Maluku. Itu adalah kawasan Wallace yang memiliki ciri khas hewan-hewan hampir menyamai hewan-hewan yang ada di kawasan Australia. Saya kira itu adalah sebagai bagian dari gambaran tentang distribusi makhluk hidup yang ada di bumi. Sekali lagi itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, diantaranya adalah faktor abiotik, diantaranya adalah tanah, air, iklim, udara, dan lain-lain. Kemudian faktor biotik seperti makanan atau pemangsa, dan juga faktor sejarah terbentuknya bumi yang mengakibatkan hewan itu tidak bisa menyebar dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian faktor barrier, hambatan baik itu hambatan oleh karena halangan oleh air, kemudian halangan oleh tanah yang luas yang tidak bisa dilalui oleh hewan. Air menjadi halangan karena tidak semua hewan bisa menyebar dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Om.